Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Devi Arti Susandi dengan NIM 2019 12 11 021. Lalu yang kedua ada Retno Dwi Ningtyas dengan NIM 2019 12 11 043. Lalu ada Melsofa Ningtyas dengan NIM 2019 12 11 047. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami materi dari analisis laporan keuangan. Next. Di sini kami akan membahas chapter 9, yaitu prospektif analisis. Penjelasan dilakukan pada tahap akhir proses analisis laporan keuangan setelah seluruh data historis laporan keuangan berhasil dikumpulkan dan disesuaikan sehingga mencerminkan kinerja ekonomi perusahaan secara akurat. Penyesuaian tersebut misalnya yang pertama ada transitory item setelah dieliminasi dari laporan laba rugi, lalu yang kedua ada item yang dicatat sebagai beban atau experience oleh manajemen mungkin harus dikapitalisasi dan sebaliknya. Yang ketiga ada sewa operasional operating lease setelah dikapitalisasi. Yang keempat ada penyesuaian kembali pendanaan off balance sheet. Lalu ada meliputi proyek atau peramalan laporan keuangan perusahaan. Yang poin pertama ada peramalan jangka panjang atau long term forecasting. Lalu ada peramalan jangka pendek atau short term forecasting. Manfaat analisis prospektif, yaitu yang pertama ada security valuation, adalah peramalan jangka panjang dilakukan dalam proses penilaian surat berharga. Yang kedua ada manajemen assessment, yaitu adalah viabilities atau feasibility, rencana strategis perusahaan dapat terukur melalui peramalan kinerja keuangan. Lalu yang ketiga ada assessment of solvency, adalah analisis prospektif sangat bermanfaat bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi persyaratan dan pelunasan utang jangka panjang maupun jangka pendek. Di sini ada peramalan jangka panjang adalah penilaian surat berharga ekuitas. Lalu ada peramalan jangka pendek adalah penilaian solvensi dan likuiditas jangka pendek. Next. Teknik analisis. Yang pertama ada proyeksi laporan laba rugi. Yang kedua ada proyeksi neraca. Lalu yang ketiga ada proyeksi aliran kas. Lalu yang keempat ada peramalan dengan analisis pro forma. Proyeksi laporan laba rugi. Peramalan penjualan merupakan fungsi dari yang pertama, ada tren masa lalu, yang kedua tingkat ekspektasi aktivitas ekonomi makro, yang ketiga comparative landscape atau contoh industri retail atau Carrefour akuisisi Alfa Retail Indo. Yang keempat, strategic initiatives manajemen perusahaan. Langkah-langkahnya, proyeksi laporan laba rugi. Yang pertama, proyeksi penjualan. Yang kedua, proyeksi COGS dan laba kotor dengan rata-rata historis sebagai persen penjualan. 3. Proyeksi BAU dengan rata-rata historis persen penjualan. Yang keempat, proyeksi biaya depresiasi dengan rata-rata historis nilai buku awal tahun aktiva disusut. Yang kelima, proyeksi biaya bunga sebagai persen awal tahun utang dengan bunga atau dengan bunga tetap atau proyeksi. Yang keenam, ada proyeksi pajak dengan rata-rata historis pajak dibanding laba kena pajak. Proyeksi neraca, yang pertama ada proyeksi aktiva lancar non-kas dengan dasar proyeksi penjualan atau COGS dan rasio-rasio perputaran. Yang kedua, proyeksi peningkatan aktiva tetap dengan estimasi capex sesuai tren historis yang diperoleh dari MD dan E laporan tahunan. Yang ketiga, proyeksi kewajiban lancar secara utang.
dengan dasar proyeksi penjualan atau COGS dengan rasio-rasio perputaran. Yang keempat, menentukan utang jangka panjang yang jatuh tempo pada periode berjalan. Utang jangka panjang atau utang jangka pendek dianggap tidak berubah dari saldo tahun sebelumnya, kecuali tren yang diketahui. Yang keenam, saldo utang jangka panjang dianggap sama dengan utang jangka panjang tahun sebelumnya, dikurangi current maturities. Yang ketujuh, kewajiban jangka panjang lainnya dianggap sama dengan saldo tahun lalu, kecuali terlihat tren yang dapat diketahui. Yang kedelapan, estimasi awal modal saham dianggap sama dengan saldo tahun sebelumnya. Yang kesembilan, laba ditahan dianggap sama dengan saldo tahun lalu, plus minus laba bersih atau rugi bersih, dan dikurangi dividen yang diharapkan untuk dibagi. Next. Langkah-langkah untuk memproyeksi laporan aliran kas. Yang pertama, proyeksi saldo awal kas. Yang kedua, peningkatan penurunan kewajiban dan ekuitas yang diperlukan untuk menentukan persenan historis kas dibanding total aktiva. Pendanaan atau pembayaran dengan proporsi historis, hutang, dan ekuitas. Dalam menganalisis sensitivitas dalam peramalan, ada langkah pertama, tentukan asumsi-asumsi yang mungkin ada, misalnya sales growth, expand percentage, turnover rate, untuk menentukan asumsi yang paling berpengaruh terhadap proyeksi laba dan aliran kas. Langkah kedua, amati dengan cermat variabel yang berpengaruh. Langkah ketiga, silahkan skenario yang diharapkan, optimis dan pesimis untuk menentukan hasil yang memungkinkan terhadap pada a range of possible outcomes. Selanjutnya, penerapan analisis prospektif dalam residual income valuation model. Yang pertama, residual income valuation model menunjukkan harga saham melalui prospective earning dan book value seperti model sebagai berikut. Rumusnya itu VT sama dengan BVT. BVT itu sama dengan book value at the end of period T. Terus NLT tambah N itu sama dengan net income in period T plus N, dan K sama dengan cost of capital. Residual income pada time T sama dengan comprehensive net income dikurang charge on beginning book value, yaitu RLT sama dengan NIT dikurang K kali BVT kurang I. Selanjutnya, secara sederhana kita dapat melakukan valuation dengan memproyeksi parameter sebagai berikut, yaitu sales growth, net profit margin atau net income atau sales, net working capital turnover atau sales atau net working capital, fixed asset turnover atau sales fixed asset, financial leverage atau operating asset atau equity, cost of equity capital. Value driver, tren penggerak nilai. The residual income valuation model defines residual income as RLT sama dengan NIT kurang K kali BVT kurang I sama dengan ROET dikurang K dikali BVT dikurang I, where di mana ROE sama dengan net income dibagi BVT dikurang I. Selanjutnya, shareholder value is created so long ROE
lebih besar daripada K. ROE is a value driver as are its component. Net profit margin, asset turnover, financial leverage. Selanjutnya soal E92. Quarterly sales and net income data for General Electric for year 1 through year 9 are shown below million. Di sini ada sales, net income yang tahun pertama Desember tahun pertama 17.349. Salesnya, net income-nya 1.263. September tahun keempat salesnya 14.442, net income-nya 1.457. Sales pada Juni tahun ke-7 sebesar 21.860, net income-nya 2.162. Pada Maret tahun 2 salesnya 12.278, net income-nya 968. Pada Desember tahun 4 salesnya 17.528, net income-nya 1.685. Pada September tahun 7 salesnya 21.806, net income-nya 2.014. Pada Juni tahun 2 salesnya 13.984, net income-nya 1.130. Pada Maret tahun 5 14.948 salesnya, net income-nya 1.372. Pada Desember tahun 7 salesnya 24.876, net income-nya 2.350. Pada September tahun 2 salesnya 13.972, net income-nya 996. Pada Juni tahun 5 salesnya 17.630, net income-nya 1.726. Pada Maret tahun 8 salesnya 22.459, net income-nya 1.891. Pada Desember tahun 2 salesnya 16.040, net income-nya 1.215. September tahun 5 17.151, net income-nya 1.610. Pada Juni tahun 8 24.928, net income-nya 2.450. Pada Maret tahun 3 salesnya 12.700, net income-nya 1.085. Pada Desember tahun 5 salesnya 19.547, net income-nya 1.865. September tahun 8 salesnya 23.798, net income-nya 2.284. Pada Juni tahun 3 salesnya 14.566, net income-nya 656. Pada Maret tahun 6 16.931, net income-nya 1.517. Pada Desember tahun 8 salesnya 28.455, net income-nya 2.671. Pada September tahun 3 salesnya 14.669, net income-nya 1.206. Pada Juni tahun 6 salesnya 18.901, net income-nya 1.908. Pada Maret tahun 9 24.062 salesnya, net income-nya 2.155. Desember pada tahun 3 salesnya 17.892, net income-nya 1.477. September tahun 6-nya 19.861, net income-nya 1.788. Pada Juni tahun 9 27.410, net income-nya 2.820. Pada Maret tahun 4 salesnya 12.621, net income-nya 1.219.
Pada Desember tahun 6, 22.848 salesnya, net income-nya 2.067. Pada Juni tahun 4, salesnya 14.725, net income-nya 1.554. Pada Maret tahun 7, salesnya 19.998, net income-nya 1.677. Yang dibutuhkan, gunakan data ini dan informasi historis lainnya yang tersedia untuk meramalkan penjualan dan laba bersih masing-masing triwulan yang berakhir pada September tahun 9, Desember tahun 9, Maret tahun 10, dan Juni tahun 10. Jelaskan dasar perkiraan Anda. Lalu selanjutnya jawaban dari soal tersebut adalah, jadi dari data tersebut ditaruh di tabel ini. Lalu ada change in sales, yaitu pada Desember tahun kedua, yaitu sebesar min 100.309 dolar. Lalu pada Desember tahun ketiga ada change in sales sebesar 1.852. Lalu pada Desember tahun keempat di change in sales sebesar min 364. Lalu pada Desember tahun kelima di change in salesnya sebesar 2019. Lalu di Desember tahun ke-6 ada 3.301. Lalu pada Desember tahun ke-7 ada sebesar 2.208. Lalu pada Desember tahun ke-8 ada 3.579. Lalu di change in days-nya, net income ada di Desember tahun kedua itu sebesar 48 dolar minus. Lalu di Desember tahun ketiga yaitu sebesar 262. Lalu di Desember tahun keempat ada sebesar 208. Lalu di Desember tahun kelima ada sebesar 180. Lalu di Desember tahun ke-6 ada sebesar 202. Lalu di Desember tahun ke-7 ada sebesar 283. Lalu di Desember tahun ke-8 itu ada sebesar 321. Lalu di change in more sales, yaitu pada Maret tahun ketiga itu ada sebesar 422 dolar. Lalu pada Maret tahun keempat itu ada sebesar minus 79. Lalu pada Maret tahun kelima ada sebesar 2.327. Lalu pada Maret tahun ke-6 ada sebesar 1.983. Lalu pada Maret tahun ke-7 ada sebesar 3.067. Lalu pada Maret tahun ke-8 ada sebesar 2.461. Lalu ada Maret tahun ke-9 ada sebesar 1.603. Lalu di change in March net income itu ada sebesar 121 dolar di Maret tahun ketiga. Lalu di Maret tahun keempat itu ada 134. Lalu di Maret tahun kelima itu sebesar 153. Lalu di Maret tahun ke-6 itu ada sebesar 145. Lalu di Maret tahun ke-7 yaitu tahun ke-7 yaitu sebesar 160. Lalu di Maret tahun ke-8 ada sebesar 214. Lalu di Maret tahun ke-9 itu ada sebesar 264. Lalu ada change in June sales itu pada Juni tahun ketiga sebesar 582 dolar. Lalu di Juni tahun keempat ada 159. Lalu di Juni tahun kelima itu ada sebesar 2.905. Lalu di Juni tahun ke-6 itu ada 1.271. Lalu di Juni tahun ke-7 itu ada sebesar 2.959. Lalu di Juni tahun ke-8 itu ada 3.000
68, lalu di Juni tahun 9 itu ada 2.482. Lalu ada change in June net income. Pada tahun Juni tahun ketiga itu ada sebesar 474 minus. Lalu di Juni tahun keempat itu ada sebesar 898, lalu di Juni tahun kelima itu ada sebesar 172, lalu di Juni tahun keenam itu ada 182, lalu di Juni tahun ketujuh itu ada sebesar 254, lalu di Juni tahun ke-8 itu ada 288, lalu di Juni tahun ke-9 itu ada 370. Lalu ada change in September sales, yaitu pada September tahun ketiga sebesar 697 dolar, lalu di September tahun keempat ada sebesar minus 227, lalu di September tahun kelima ada sebesar 2.709, lalu di September tahun ke-6 ada sebesar 2.710, lalu di September tahun ke-7 ada 1.915, lalu di September tahun ke-8 ada sebesar 2.172. Lalu di change in September net income ada di tahun September tahun ketiga itu sebesar 210 dolar, lalu di September tahun keempat itu ada sebesar 251, lalu di September tahun kelima yaitu ada 153, lalu di September tahun keenam ada 178, lalu di September tahun ketujuh ada 226, lalu di September tahun ke-8 ada 270. Lalu average change for each waiternya itu sebesar 1.586.587 dolar. Lalu di change in Dutch net income-nya itu sebesar 201,14 dolar. Lalu di change in March sales ada sebesar 1.683,43 dolar. Lalu di change in March net income ada sebesar 170,14 dolar. Lalu di change in June sales ada sebesar 1.918 dolar. Lalu di change in June net income ada sebesar 241,43 dolar. Lalu di change in September sales ada sebesar 1.667,67 dolar. Lalu di change in September net income ada sebesar 214,67 dolar. Di forecast September tahun ke-9 yaitu ada sebesar 25.645,67 di change in September sales. Lalu ada 2.498,67 di change in September net income. Forecast Desember tahun ke-9 yaitu ada sebesar 30.041,57 di change in December sales, atau di change in December net income ada sebesar 2.872,14. Lalu forecast Maret tahun ke-0 ada di change in March sales sebesar 25.745,43. Lalu di change in March net income ada sebesar 2.325,14. Lalu forecast June tahun ke-0 itu ada sebesar di change in June sales itu sebesar 29.328. Lalu di change in June net income ada sebesar 3.061,43. Most recent actual quarter plus average change for the quarter not reported quarterly sales and net income for General Electric are ada sales sama net income. Pada tahun September tahun ke-9 salesnya itu sebesar 27.200, net income-nya sebesar 2.653. Lalu di Desember tahun 9 itu ada salesnya sebesar 32.855 dan net income-nya sebesar 3.089. Lalu di Maret tahun ke-0 itu ada salesnya sebesar 29.996 dan net income-nya sebesar 2.592. Next. Next.
Lalu tadi di soal P9.2 comparative income statement and balance sheet for Best Buy are shown below dalam kurung sebesar million dollar. Ada income statement net sales-nya di tahun kedua itu ada sebesar $15.326 dan pada tahun ke-1 itu ada $12.494. Lalu ada cost of goods di tahun kedua itu ada sebesar 12.267. Lalu di tahun pertama itu ada sebesar 10.101. Lalu terus ada gross profit-nya di tahun kedua itu sebesar 3.059. Lalu di tahun pertama itu ada 2.393. Lalu ada selling general and administrative expense di tahun kedua itu ada sebesar 2.251 dan di tahun kedua ada sebesar 1.178. Lalu ada depreciation and amortization expense di tahun kedua itu sebesar 167. Lalu di tahun pertama itu ada sebesar 103. Lalu ada income before tax di tahun kedua itu ada 641. Lalu di tahun pertama itu ada sebesar 562. Lalu ada income tax expense di tahun kedua itu ada 245 dan di tahun pertama itu ada 215. Lalu ada net income totalnya itu sebesar 396 di tahun pertama, lalu di tahun kedua itu 396, lalu tahun pertama itu ada sebesar 347. Lalu ada outstanding sales di tahun kedua itu sebesar 208, lalu di tahun pertama itu ada sebesar 200. Di balance sheet ada cash di tahun kedua itu sebesar $746, di tahun pertama itu ada sebesar $751. Lalu ada receivable di tahun kedua itu sebesar 313, lalu tahun kedua itu ada 262. Lalu ada inventories di tahun kedua itu sebesar 1.767. Lalu tahun pertama itu ada sebesar 1.184. Lalu ada other current asset di tahun kedua itu sebesar 102. Lalu di tahun pertama itu ada 41. Lalu total current assetnya itu adalah sebesar 2.928 di tahun kedua, lalu tahun pertama itu sebesar 2.238. Next. Yang dibutuhkan, yang A, gunakan rasio berikut untuk menyiapkan proyeksi laporan laba rugi neraca dan laporan arus kas. Lanjutannya lalu ada coba mundur. Lalu ada property, plant and equipment di tahun kedua itu sebesar 1.987, lalu di tahun pertama itu ada 1.093, lalu ada accumulated depreciation di tahun kedua itu sebesar 543, lalu di tahun pertama itu ada 395. Lalu net property plant and equipment-nya itu ada sebesar 1.444 di tahun kedua, lalu di tahun pertama itu ada sebesar 698, lalu ada other non-current asset di tahun kedua yaitu 466, di tahun pertama itu ada 59, lalu ada total asetnya di tahun kedua itu ada sebesar $4.838, di tahun pertama itu total asetnya ada sebesar $2.995. Lalu ada account payable and accrued liabilities di tahun kedua itu sebesar $2.473, lalu di tahun pertama itu sebesar $1.704, lalu ada short term debt and current maturities of long term debt pada tahun kedua itu sebesar 114. Di tahun pertama ada 16, lalu ada income tax liabilities di tahun kedua sebesar 127, lalu di tahun pertama ada 65, lalu total current liabilities-nya sebesar
2.711 di tahun kedua, lalu tahun pertama sebesar 1.785, lalu ada long term liabilities di tahun kedua sebesar 122, lalu di tahun pertama ada 100, lalu ada long term debt di tahun kedua itu ada 181, lalu tahun pertama itu ada 15. Lalu ada total long term liabilities di tahun kedua itu sebesar 303, lalu di tahun pertama itu sebesar 115. Lalu ada common stock di tahun kedua itu sebesar 20 dan di tahun pertama itu 20. Lalu ada capital surplus sebesar 576 di tahun kedua, lalu tahun pertama ada sebesar 227. Lalu dari retained earning di tahun kedua itu sebesar 1.225, lalu tahun pertama itu sebesar 828. Lalu ada shareholder equity di tahun kedua itu sebesar 1.821, lalu di tahun pertama ada sebesar 1.095, lalu total liability dan equity tahun kedua itu sebesar $4.838, dan pada tahun pertama ada sebesar $2.995 yang dibutuhkan. Gunakan rasio berikut untuk menyiapkan proyeksi laporan laba rugi neraca dan laporan arus kas. Next. Yang B, berdasarkan proyeksi awal Anda, berapa banyak pembiayaan eksternal atau hutang jangka panjang dan atau ekuitas pemegang saham. Pembeli terbaik perlu mendanai pertumbuhannya pada proyeksi kenaikan penjualan. Pada sales growth, ada 22,67%, gross profit margin ada 19,96%, selling general and administrative expense or sell ada 14,69%, depreciation expense or period year PPE gross ada 15,28%, income tax expense atau pre-tax income ada 38,22%, account receivable turnover atau sales atau account receivable ada 48,96, inventory turnover ada 6,94, account payable turnover ada 4,96, tax payable or tax expense ada 51,84%, total asset or stockholder equity atau financial leverage ada 2,55, dividen per share ada 0 US dollar, capital expenditure or sell ada 6,71%. Next. Pada jawaban yang A, Best Beauty income terjadi income statement pada tahun ketiga. Yang pertama ada income statement, yang kedua ada net sale pada tahun ketiga sebesar 18.800, tahun kedua 15.236, tahun pertama 12.494, cost of good ada 15.48, tahun kedua ada 12.276, tahun pertama 10,101, gross profit 3.752, tahun pertama tahun ketiga itu diestimasinya, tahun kedua ada 3.059, tahun pertama 1.728, selling general and administrative expense ada 2.761, tahun kedua 2.251, tahun ketiga 1.728, depreciation and amortization expense ada 2.761, 2.251, 1.728, depreciation and amortization expense
di tahun ketiga 304, tahun kedua 167, tahun pertama 103. Income before tax ada 688 tahun pertama, tahun kedua 641, tahun pertama 562. Income tax expense yang tahun ketiga ada 263, tahun kedua 245, tahun pertama 347. Net income ada 425 di tahun ketiga, tahun kedua 396, tahun pertama 347. Outstanding shares ada tahun ketiga 208, tahun kedua 208, tahun pertama 200. Rasio sales growth-nya tahun ketiga ada 22,67%. 22,67% ini nilainya sama semua. Dari tahun pertama sampai tahun estimate atau ketiga. Gross profit margin ada 19,96%. Selling general and administrative expense or sale ada 14,69%. Depreciation expense or PEE gross ada 15,28%, dan tax income-nya income tax atau pre-tax income ada 38,22%. Next. Di balance sheet rancangannya ada cash, receivable, inventories, other, total current asset, property, plant and equipment, net property and equipment, other asset, total asset. Terus di ketiga ada account payable and accrued liabilities, short term debt and cumulative income tax, total current liabilities. Yang keempat ada long term liabilities, long term debt, total long term liabilities. Yang kelima ada common stock, capital surplus, retained earnings, shareholder equity, and total liabilities and net worth. Dalam balance sheet disediakan angka dari tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Nah, rasionya ada account receivable turn, inventory turn, account payable turn, tax payable or tax expense, flip, dividend or sheet, capex or sales. Dalam angka rasio terdapat juga dari tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Next. Selanjutnya, statement of cash flow. Pada tahun ketiga, estimate-nya net income-nya itu 425, depreciation-nya 304, account receivable-nya minus 71, inventories-nya minus 401, account payable-nya 561, income tax-nya 9. Jadi net cash flow from operation-nya itu sebesar 827. Selanjutnya capex itu minus 1.262. Jadi net cash flow investing activities-nya minus 1.262. Long term debt-nya itu sebesar minus 114. Additional paid in capital-nya 0, dividend-nya 0. Jadi net cash flow from financing activities-nya itu minus 114. Kemudian ada net change in cash-nya minus 550, beginning cash-nya 746, ending cash-nya 196. Yang B, berdasarkan proyeksi kami,
Tampaknya pembelian terbaik akan membutuhkan sekitar 550 juta dari pendanaan eksternal untuk menghasilkan saldo kas sekitar 750 juta. Analisis harus mengalokasikan pembiayaan antara hutang dan ekuitas untuk menjaga tingkat leverage keuangan yang saat ini digunakan oleh pembelian terbaik. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.